Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih as-shaimin was-shaimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat Isya, tarawih dan nanti witir. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah saum kita 11 hari. Malam ini kita sudah masuk ke malam 12. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di Ramadan tahun ini diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara kehebatan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini bisa kita lihat dari bentuk kewajibannya. Kewajiban puasa Ramadan ini dalam Al-Quran Allah gunakan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kewajiban kutiba ini di dalam Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, 30 juz dan 114 surat ini hanya diungkapkan oleh Allah cuma di 5 tempat saja. Yang pertama, kewajiban kutiba digunakan Allah ketika Allah mewajibkan perang. Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Yang kedua, kewajiban kutiba ini digunakan oleh Allah ketika Allah menerapkan hukum kisos, menjelaskan tentang kisos. Kutiba alaikumul kisos dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Yang ketiga, Allah menggunakan kata wajib terkait dengan kutiba ini ketika Allah menjelaskan tentang wasiat. Al-Baqarah 180. Yang keempat, Allah menggunakan kata wajib dengan kutiba ini ketika Allah menjelaskan tentang kewajiban dirinya dalam memberikan rahmat. Kataba ala nafsihi rahmah dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat 12 dan 54. Dan yang kelima, Allah menggunakan kata wajib dengan kutiba ini ketika Allah mewajibkan puasa dalam Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus syiyam. Apa sebetulnya rahasia di balik kewajiban kutiba? Bukan kewajiban farodo atau wajaba terkait dengan kewajiban puasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggunakan ilmu mundasabatul ayat, korelasi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, dalam Quran surat ke-6 ayat 12 dan 54, Allah berfirman, kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Hal ini untuk menunjukkan sebetulnya Allah tidak punya kewajiban, dan seandainya Allah punya kewajiban, itu kewajiban Allah hanya satu, yaitu kewajiban di dalam memberikan rahmat. Lalu apa hubungannya kewajiban Allah dalam memberikan rahmat dengan kewajiban kita puasa? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita orang beriman, telah kewajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana aku telah mewajibkan atas diriku kepada kalian untuk memberikan rahmat. Jadi kata para ulama, kewajiban puasa dengan kata kutiba, pertama adalah puasa kewajiban yang mengandung rahmat, puasa bukan kewajiban yang mengandung beban.
Jadi salah besar kalau kita merasa terbebani dengan puasa. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang di antara kaum muslimin yang berpuasa menjadikan puasa ini sebagai bentuk legitimasi terhadap kemalasannya. Dia telat ngantor, ditanya kenapa alasannya, maklum puasa bos. Dia bolos sekolah, ditanya gurunya kenapa kamu nggak masuk, maklum puasa. Seolah-olah puasa itu jadi kambing hitam untuk menjustifikasi terhadap kemalasan kita. Padahal Rasul dan sahabat ketika puasa berperang, Pak, dan perangnya tidak tanggung-tanggung. Perang Badar 300 melawan 1000 orang, dan kaum muslimin saat itu sedang puasa sangat produktif, luar biasa. Dan kita berdosa kalau kita mengkambing hitamkan puasa atas kemalasan dan ketidakproduktifan kita. Justru dengan kewajiban kutiba melalui kewajiban puasa, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa kewajiban puasa dengan kata kutiba adalah kewajiban yang mengandung rahmat, bukan kewajiban yang mengandung beban. Beban dosa dengan puasa Allah ingin ampuni. Allah ampuni dosa-dosa itu. Beban kekurangan amal dengan puasa Allah lipat gandakan. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, beliau mengatakan begini: Bulughu syahri Ramadan nikmatun azimah. Orang yang dihidupkan di bulan Ramadan, orang yang disampaikan umurnya pada bulan Ramadan, dia adalah orang yang diberikan nikmat sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali pendapatnya ini beliau gunakan dalil riwayat Imam Ahmad tentang adanya 3 orang sahabat Nabi yang selalu bersama-sama dalam perjuangan. 3 orang sahabat Nabi yang tidak bisa dipisahkan dalam kebaikan. Mungkin dalam bahasa konteks kita sekarang, 3 sahabat Nabi itulah disebut dengan besti, soulmate, sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan. Di majelis Rasulullah mereka selalu ada, sehingga suatu saat 3 orang sahabat ini ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peperangan itu, qadarullah, 2 orang sahabatnya gugur di medan perang sebagai mati syahid, dan 1 orangnya lagi diberikan oleh Allah kehidupan sampai 1 tahun kemudian. Famata salisun ala firasihi ba'dahuma. Kemudian sahabat yang ketiga wafat, dan wafatnya bukan di medan jihad tapi ala firasihi, di atas tempat tidurnya. Terkait dengan peristiwa 3 orang sahabat ini, ada sahabat Nabi yang lain yang bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat tentang 3 orang sahabat ini, dan yang dia herankan, dalam mimpinya 3 orang sahabat ini masuk surga, tapi yang duluan masuk surga, anehnya yang belakangan meninggal, dan itu pun di atas tempat tidurnya, bukan yang 2 yang pertama kali wafat. Dia penasaran dan bingung, maka dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kita tahu tentang 3 orang sahabat yang selalu bersama-sama, yang 2 gugur di medan perang, yang 1 kemudian gugur belakangan, dan itu pun di atas tempat tidurnya. Tapi yang aneh, dalam mimpiku sahabat yang masuk surga yang pertama, yang belakangan lebih dulu daripada yang 2 itu. Apa ya Rasulullah terkait dengan masalah ini? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa kata Rasulullah? Alaisa sholla ba'dahuma kada wa kada sholatan wa adraka Ramadan fasaumahu fawalladhi nafsi biyadih inna bainahuma la ab'ada bainas samai wal ardi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah engkau tahu dengan dia dipanjangkannya umur, dia memperbanyak sholat, dia memperbanyak ibadah, dan dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian dia puasa, kemudian dia beramal di Ramadan. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, sesungguhnya jarak antara yang 1 dengan 2 sahabat yang lain di sorga seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kesempatan hidup di Ramadan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita sia-siakan, dan tentunya kita maksimalkan. Dan Ramadan ini adalah waktunya ayyam ma'dudat. Apa itu yang disebut dengan ayyam ma'dudat, Pak?
dalam kitab Asy-Syamil fi Balaghatil Quran. Jadi ada kitab namanya Asy-Syamil fi Balaghatil Quran yang membahas khusus tentang balaghah. Balaghah itu bahasa-bahasa dalam Al-Quran, ma'ani, bayan, dan badi. Dan hebatnya kitab ini yang mengarang orang Indonesia, tapi dijualnya bukan di Indonesia, Pak. Ya, Dr. Dimyati, tapi kitab itu beredar dan populer di Mesir dan di Timur Tengah lainnya. Jadi orang Indonesia itu, Pak, orang yang hebat-hebat sebetulnya. Dan beliau mengarang kitab namanya Asy-Syamil fi Balaghatil Quran. Dia bahas khusus terkait dengan bagaimana keindahan bahasa dalam Al-Quran. Karena saya dapatnya juga dari Mesir, ya, hanya pesan dari orang, karena di Indonesia tidak dapat, saya dikirim seperti itu, dan isinya sangat dahsyat. Dan diantaranya di dalam kitab itu dijelaskan tentang ayyam ma'dudat. Ayyam ma'dudat ini adalah merupakan jam'ul qillah fi maudi'il kasrah. Itu bahasa balaghahnya begitu, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang jamak taksir itu ada namanya jamak qillah. Jamak qillah itu adalah jamak tapi dia terbatas. Jamak qillah itu 3 sampai 10. Itu namanya jamak qillah. Satu sisi dia jamak tapi sedikit. Karena bahasa Quran begitu, Pak. Makanya di dalam Quran itu ketika menjelaskan tentang makar Allah dan makar manusia itu beda, Pak. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Itu makarnya manusia dengan makarnya Allah berbeda. Ini dalam ilmu balaghah namanya al-musyakalah. Istilahnya sama tapi maksudnya beda. Tidak mungkin Allah membuat tipu daya, Pak. Tidak mungkin Allah membuat tipu daya, karena itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak pasang CCTV di rumah Bapak, itu tujuannya untuk mengawasi kalau ada orang niat jahat ketahuan. Tapi kalau ada perampok, pencuri masang CCTV di sekitar rumah Bapak, kira-kira tujuannya apa kira-kira, Pak? Tujuannya apa kira-kira, Pak, Bu? Kerjaannya sama-sama masang apa? CCTV. Bapak masang CCTV di rumah tujuannya untuk mengawasi agar rumah tidak kecolongan. Ada perampok, pencuri masang CCTV di sekitar rumah Bapak. Kerjaannya sama-sama masang CCTV, tapi tujuannya, maksudnya, motifnya berbeda. Allah membuat makar, manusia membuat makar. Allah balas makar manusia, istilahnya sama-sama makar tapi maksudnya adalah berbeda. Makarnya manusia adalah kezoliman, makarnya Allah adalah keadilan. Nah, itu dalam ilmu balaghah namanya al-musakalah. Nah, ayyam ma'dudat juga begitu. Jam'ul qillah bi maudi'il kasrah. Apa maksudnya jam'ul qillah bi maudi'il kasrah? Jamak yang terbatas diletakkan di tempat yang tidak terbatas. Ma'dudat ini namanya jam'ul kasrah. Jam'ul qillah 3 sampai 10, jam'ul kasrah 10 sampai tak terbatas. Apa maksudnya? Pertama, maksudnya adalah untuk meringankan. Jadi pertama Allah ingin menegaskan kepada orang yang beriman bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada kalian itu adalah puasa yang ringan, 30 hari di antara 365 hari. Cuma 11% di antara 365 hari. Kalian tidak puasa 1 tahun penuh, tetapi nilai dan pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Masya Allah. Yang kedua, ayyam ma'dudat itu waktu terbatas. Maksudnya apa? Waktu yang limited edition gitu, di mana waktu doa mustajabah, amal dilipat gandakan, dan juga setiap amal kita itu dilipat gandakan, bahkan dosa kita diampuni. Waktunya itu cuma ayyam ma'dudat, limited edition. Makanya Allah menggunakan kata kutiba. Itu dalam bahasa Arab namanya adalah fi'il madi majhul, Pak. Jadi kata kerja, fi'il itu ada 2. Ada yang maklum, maklum itu diketahui subjeknya. Ada yang majhul yang tidak diketahui subjeknya. Jadi seharusnya sebetulnya takdirnya itu ayat kataballahu alaikumusiyam, telah mewajibkan Allah atas kalian puasa. Tapi telah mewajibkan atas kalian puasa, Allah atas kalian puasa, kemudian akhirnya dirubah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Siapa yang mewajibkan? Allah. Di mana Allahnya? Itu majhul.
Allahnya disimpan. Allah disimpan tidak disebutkan dalam ayat ini. Pertama poinnya untuk menunjukkan tentang kedekatan Allah dengan yang menjalankan kewajiban. Makanya rahasia kata kutiba maknanya wajib untuk puasa. Kewajiban kutiba adalah kewajiban yang menunjukkan kedekatan antara Allah yang mewajibkan dengan kita yang menjalankan kewajiban, sehingga tidak perlu lagi disebutkan Allahnya karena saking dekatnya dengan kita yang menjalankan kewajiban. Masya Allah. Makanya kan ayat selanjutnya apa? Alaikum, kata ganti pihak kedua. Kata ganti pihak kedua itu artinya orang yang diajak bicara, orang yang diajak ngobrol. Jadi seolah-olah ketika Allah mewajibkan kepada kita puasa, Allah sedang ngobrol dengan kita. Orang yang diajak ngobrol, yang hadir, menunjukkan orang yang sangat dekat dengan Allah. Makanya surat Al-Baqarah 186 yang disisipkan oleh Allah di antara ayat-ayat puasa menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini sebetulnya rahasianya kenapa orang puasa doanya mustajabah. Kenapa orang puasa doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah? Karena pada saat ini kita posisi dengan Allah amat sangat dekat. Qarib, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi itulah kewajiban puasa dibalik kewajiban kutiba. Yang kedua, kewajiban kedekatan. Dan ketiga, kewajiban kutiba itu adalah kewajiban agar kita tidak kehilangan momentum. Makanya ini namanya tadi fi'il madi majhul. Jadi dalam ilmu balaghah ada 9 alasan kenapa dari kata kerja aktif dirubah menjadi kata kerja pasif. Doroba Zaidun Amron, telah memukul Zaid kepada Umar, dirubah jadi duriba Amrun, telah dipukul Umar. Kenapa dari aktif dirubah jadi pasif? Di antara maknanya adalah untuk meringkas agar kita tidak kehilangan momentum. Saking pentingnya kewajiban itu, saking dahsyatnya kewajiban itu, sehingga Allah perintahkan kepada kita dengan menggunakan kata kerja pasif, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian tidak kehilangan momentum, karena ini adalah momentumnya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Pak, amalan anak Adam, amalan manusia, kata Ibnu Rajab, dilipat gandakan oleh Allah. Banyak sekali faktornya, sebabnya diantaranya beliau mengatakan ada 2 faktor. Syarful makan, istimewanya tempat, wasyarful zaman, dan istimewanya waktu. Tempat yang istimewa menyebabkan amalan biasa jadi istimewa. Seperti kita beramal di Masjidil Haram berbeda dengan di Masjid Al-Muslimun. 1 rakaatnya sama dengan 100.000 rakaat. Makanya orang Indonesia bondong-bondong ke sana, itikaf di sana, umroh bolak-balik, karena 1 rakaatnya sama dengan 100.000 rakaat, bahkan lebih. 1 kilo antara maktab dengan Masjidil Haram dikejar, Pak. 2 kilo dikejar. Pas pulang ke Indonesia 100 meter jarak rumah dengan masjid, boro-boro dikejar, Pak. Pas ditanya kenapa, tenang, saya baru pulang umroh, stok sholat saya masih banyak, kata dia. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Kenapa? Nah, yang kedua kata Ibnu Rajab adalah sarfuz zaman. Amal kita dilipat gandakan Allah karena istimewanya waktu. Waktu yang istimewa, amalan-amalan biasa kita menjadi istimewa. Di antara waktu istimewa itu adalah waktu Ramadan. Maka di bulan Ramadan, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada amalan kecil, karena di Ramadan semua amalan bernilai besar di sisi Allah. Yang sunnah dinilai wajib, yang wajib bahkan dinilai 70 kali. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang sahabat yang begitu tertarik beramal, saking besarnya amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi sayang, dia ketika mau berbuka hanya punya 3 kurma. 1 untuk dirinya, 1 untuk pasangannya. Tersisa 1 kurma mau disedekahin ke masjid, kan Pak, malu. Kira-kira kalau misalkan DKM ada yang datang, jamaah Pak sedekah kurma 1, kira-kira gimana?
Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun naro walau bisyikki tamrah fa illam tajiduhu fa bi kalimatin thayyibah. Rawahu Bukhari. Apa kata Rasul? Bentengi dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Bayangkan, sebutir kurma bisa membentengi diri dari neraka. Gimana kalau Bapak sedekah 2 kilo kurma, Pak, padam itu neraka kan? Kalau tidak ketemu, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, kalau kita tidak punya sebutir kurma pun, maka bersedekahlah dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan ucapan-ucapan yang mengandung doa, motivasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan ibadah Ramadan kita sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini mampu menghantarkan kita kepada insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV